Tapi yang ingin kita bahas adalah apakah orang-orang yang sudah meninggal itu. Ada beberapa poin. Pertama, apakah orang-orang yang meninggal itu merindukan kita? Jadi kalau kita datang ziarah kubur, apakah mereka rindu dengan kita? Yang kedua, apakah mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan di atas kuburan itu? Yang ketiga, apakah kalau seandainya keluarga kita meninggal duluan, kemudian kita menyusul, kemudian ruh kita dengan ruh mereka akan saling menziarahi? Kemudian juga yang keempat, apakah kalau seandainya kita ini sedang tidur, ruh kita keluar dari jasad kita bisa berjumpa dengan ruh-ruh yang ada di kuburan? Karena ada kan orang bercerita, saya ketemu ibu saya. Di mana? Dalam mimpi. Apakah mungkin ruh seseorang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal, kemudian berjumpa? Dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Dan apakah juga orang-orang yang sudah meninggal bisa tersakiti dengan kita yang masih hidup? Dan macam-macam persoalan yang kita akan singkap nanti ke depan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ketika menziarahi atau ketika mengantarkan jenazah bersama para sahabat, dan jenazah itu sudah dikubur, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al. Atau istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahul an yus'al. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah ampunan supaya orang yang sudah dikebumikan ini diampuni dosa-dosanya, dan mintalah kepada Allah ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir alias fitnah kubur, karena sekarang dia lagi ditanya, kata Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita tahu bahwa rangkaian sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah, kan gitu ya. Kemudian takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa yang diajarkan Nabi. Kemudian takbir yang keempat bisa diam langsung salam, ataupun bisa kita berdoa dengan doa yang warid dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah pada takbir yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang disunahkan untuk dibaca. Salah satunya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang ini yang sudah mati. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan orang ini. Ya Allah, muliakan kedudukannya. Ya Allah, luaskan kuburannya, dan begitu seterusnya. Dari 2 riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa kewajiban kita apabila sedang mengantarkan jenazah dan jenazah itu sudah dikubur, maka ada 3 doa yang dianjurkan seorang muslim dibaca sebelum pulang dari kuburan. Kalau memang kita tidak sempat ikut memegang cangkul memasukkan tanah ke liang lahatnya, maka cukup sebelum pergi ambil 3 kepal tanah, kemudian letakkan di kuburannya, minta 3 perkara. Pertama, mintakan ampun kepada Allah. Dan ini berlaku kepada setiap yang ziarah kubur, tidak mesti yang mengantarkan jenazah saja. Umpamanya kita ziarah kubur kapan saja. Bagi laki-laki kan sunnah, ziarah kubur itu kapan saja. Tapi bagi perempuan tidak disunnahkan kecuali sekali-kali.
Karena Rasul SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali boleh. Imam yang mengantarkan jenazah atau yang berziarah kubur, jangan lepaskan 3 doa ini. Pertama, minta ampun kepada Allah agar orang yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum, mintakan doa ampunan untuk saudaramu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dikubur itu ditetapkan jawabannya. Karena ada hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menunggu liang lahat selesai digali, Rasul bercerita di hadapan para sahabat tentang kematian seorang mukmin. Bagaimana ruhnya ketika dicabut dari jasadnya. Nah, salah satu lafaz dari hadis itu, ketika ruh itu sudah diangkat ke langit dengan catatan amalannya, Allah katakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di Iliyin, di sorga. Maka ruh itu dihantar dengan lembut, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ingat bahwa jasad dalam kubur itu mengikut ruh. Tapi kalau di dunia terbalik, ruh yang ikut jasad. Karena jasad dulu diciptakan di dunia itu, baru ditiupkan ruh itu setelah jasad berusia 4 bulan kan, baru ditiupkan ruh. Berarti kalau kita hidup di dunia, yang asal itu jasad dulu, baru ruh yang ikut, karena jasadnya diciptakan. Tapi kalau sudah meninggal terbalik, jasad ini bisa jadi tanah, bisa hancur jadi tanah, dimakan cacing tanah, tapi ruh tidak akan hancur.